يا سيدي يا رسول الله يا من له الجاه عند الله يا سيدي يا رسول الله يا من له الجاه عند الله إن المسيئين قد جاءوا لذنبي يستغفرون الله. Senantiasa kita mesti jadi hamba yang banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita banyak diberi nikmat oleh Allah. Nikmat inilah yang membuat kita hidup. Nikmat ini yang membuat kita hari ini bisa lurus kepada Allah. Maka kita harus menjadi hamba yang banyak bersyukur. Selawat kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saudara-saudara jamaah yang dirahmati Allah pada malam hari ini, ada sebuah kisah dikala Rasulullah meninggal dunia. Kisah ini rata-rata kita tahu. Apa kisahnya? Sebelum Rasulullah meninggal, Rasulullah meninggalkan pesan. Apa pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum dia meninggal dunia? Yang pertama, Rasul mengatakan ummati ummati ummati. Terus apa kata Rasulullah lagi? Aqimus shalah, aqimus shalah, aqimus shalah. Terus apa lagi? Ada dua riwayat hadis, yang satu mengatakan aqimus shalah, ada lagi yang mengatakan adalah as-shalah. As-shalah, 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 kata Rasul. Rasul hanya memberi pesan terakhir adalah sholat. Ada apa dengan sholat? Yang hari ini banyak kita yang sholat, tapi kita tak tahu sholat itu seperti apa. Sholat kita, sholat. Tapi bagaimana sih sholat itu? Kenapa sih istimewa sholat? Apa lebihnya dari yang lain? Mungkin kita selalu dengar. Apa yang kita selalu dengar? Besok Yaumul Mahsyar yang pertama dihitung, dihisab adalah sholat. Itu selalu kita dengar. Namun apa kelebihan dari sholat itu sendiri? Sholat dijemput langsung oleh Rasulullah ke hadapan Allah. Dengan Isra wal Mi'rajnya Rasul ke Sidratul Muntaha, menjemput perintah wajibnya sholat. Sholat wajib. Saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sholat itu ibadah yang tak ada tandingnya. Ibadah yang di dalamnya ada tiga hal. Di ibadah lain tidak ada. Dalam sholat ada. Apa yang ada di dalam sholat? Syariatnya lengkap. Terus apa? Dalam sholat hakikatnya ada. Terus apa lagi? Dalam sholat ma'rifatnya ada. Sekarang ada tak amal ibadah yang di dalamnya syariat ada, hakikatnya ada, ma'rifatnya ada? Hanya sholat.
Bila kita sholat, kita penuhi syariatnya semua, sah tidak? Sah. Sah. Diterima tidak? Belum. Sholat itu kalau kita sholat, lantas kita penuhi syariatnya, maka sholatnya sah. Tapi diterima tidak dengan Allah? Jawabannya apa? Belum. Alun tahu. Alun tahu tahu? Hah? Belum tahu. Apa lagi jawabannya? Mungkin diterima, mungkin tidak. Jadi yang kita bahas hari ini adalah, malam hari ini hanya perkara yang satu itu. Syariat kita sudah tahu. Apa syariatnya? Ada 13. Semuanya pasti sudah tahu. Niat, tegak berdiri betul, niat, terus apa? Takbiratul ihram. Terus apa lagi? Yang menjadi persoalan penting adalah baca surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah wajib tidak dalam syariatnya? Wajib. Tinggal sah tidak? Kalau kita tinggalkan baca surah Al-Fatihahnya, sah tidak? Tidak. Tidak. Artinya apa? Surah Al-Fatihah itu kita baca berapa kali dalam sehari semalam? 17. Salat 17 rakaat berarti 17 kali. Apa sih hebatnya surat Al-Fatihah? Kenapa kok harus wajib hukumnya dibaca dengan dalam sholat? Kenapa surah Al-Fatihah itu menjadi ummiyal Quran? Kenapa tak surat yang pertama turun? Surah Al-Fatihah itu surat yang kelima turun, tapi jadi ibu Al-Quran. Dalam sholat, surah Al-Fatihah wajib hukumnya dibaca. Apa hebatnya? Ada perintah apa di dalamnya? Dalam surat Al-Fatihah, kita membaca surah Al-Fatihah itulah hakikat Salat. Apa hakikat sholat? Bersyukur. Bersyukur. Manusia itu kan tak pandai. Syukur itu bahasa Arab. Kata dasarnya sakara. Artinya apa? Berterima kasih. Kita diajarkan oleh Allah untuk bersyukur 17 kali dalam sehari semalam. Apanya yang harus kita syukuri? Tentu nikmat Allah yang diberikan kepada diri kita. Kalau 17 kali kita bersyukur, belajar bersyukur, dirikan sholat selama 17 rakaat, artinya kita akan pandai bersyukur. Inilah yang kita bahas. Jadi hakikat sholat itu apa? Bersyukur. Lantas bagaimana? Yang bersyukur yang akan kenal dengan Allah. Bagaimana cara mengenal Allah? Bersyukur. Syukur lawannya kufur. Jadi kufur dengan syukur itu seperti dua sisi mata uang. Sebelahnya syukur, sebelahnya kufur. Kalau syukurnya banyak, kufurnya hilang. Kalau kufurnya tinggi, syukurnya hilang. Saudara-saudara, para jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang kita bahas yang mana yang mesti disyukuri. Syukur itu ada dua. Kalau ulama tasawuf malah membaginya tiga. Kita bagi dua saja dulu. Yang pertama, yang paling prioritas itu apa? Mensyukuri nikmat Allah pada diri kita. Sekarang saya tanya, ini air diminum nikmatnya pada air atau pada diri kita?
Pada air atau pada diri kita? Pada diri kita. Makan nasi, enaknya sambal, di sambalnya atau pada diri kita? Pada diri kita. Di diri kita. Allah memberikan nikmat itu setiap saat, tak pernah putus. Makanya kalau orang sakit, dikala dia sakit, berubah rasa makanan. Betul tidak? Betul. Apa bedanya penduduk neraka dan penduduk surga? Penduduk surga dan neraka itu minum dengan air yang sama. Penduduk surga minum air itu rasanya rasa susu. Penduduk neraka minum itu air itu rasanya rasa Nanah. nanah. Coba kita bayangkan, coba kita belajar merenung hari ini. Berapa banyak nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Mobil mewah bukan enaknya di mobilnya, karena nikmat yang ada pada diri kita. Hakikat nikmat itu di diri kita. Orang awam yang disyukurinya apa yang datang kepadanya. Kalau piti, hariku datang piti, besok tak datang. Bila datang baru bersyukur, tak datang mah Tak bersyukur. hilang syukur kan? Enggak. Hariku dibawa kemari ke Solo, besok ke Solo kan? Enggak. Bersyukur itu apa? Diri kita yang diberikan Allah nikmat. Apa nikmat? Kita masih bisa tidur nyenyak, asal terletak, tak kalau. Ya kan? Nikmat bisa tidur saja diganti dengan uang 1 miliar, tapi antum tak boleh tidur selama 1 tahun. Mau tidak? Mau tidak? Tidak. Kufur itu balik kakak jo kafir. Kafir kan? Kafir itu kak dan sanaknya paling tua, kufur itu adik yang paling musuh ya. Sama-sama musuh neraka. Kufur sama kafir itu beradik kakak. Sama neraka. Manusia itu zalim. Apa zalimnya manusia? Setiap saat kita diberi Allah, pandai tak kita berterima kasih? Syukur itu terima kasih. Pandai tak kita jadi hamba yang berterima kasih? Dari sudah 40 tahun kita diberi nikmat dengan Allah. Sekarang coba tanya diri kita, apa bukti terima kasih kita kepada Allah? Coba. Mati mau masuk surga, empah dulu masuk surga. Dari mana datangnya? Kufur nikmat itu dosa besar. Walain zakartum La inna azidanna. azabi lasyadid. Dosa besar. Siapa yang kufur, maka terimalah azabku yang amat pedih. Kufur itu barang pasti, asal kita tak bersyukur pasti Kufur. kufur. Coba renungi diri kita, muhasabah. Jadi kalau sholat diajak pelan-pelan, Allahu Akbar, coba disimak sambil baca Fatihah, sambil menghisap diri kita. Ya Allah, begitu banyak nikmat yang Kau berikan kepada aku. Iya kan? Alhamdulillahirabbil alamin. Kan bisa dinikmati. Kita nikmati, kita hitung banyaknya nikmat Allah. Terus balasannya apa? Manusia itu mau enaknya saja, mau seenaknya saja, mau dia saja yang diurus. Pernahkah dia berbakti kepada Allah? Pernahkah dia ingin membalas jasa? Kalau bahasa awaknya balas jasa tu, orang tak pandai balas jasa apa namanya? Tak tahu diuntung. Iya kan? Coba renungi diri kita.
Hari ini sudahkah kita bersyukur? Sudahkah sholat kita adalah jalan kita bersyukur? Tanda kita adalah seorang abdillah yang sesungguhnya. Asal tak bersyukur Kufur. kufur. Jangan harap masuk surga. Apa buktinya? Dalam surah Al-Haqqah Allah cerita neraka. Neraka Allah cerita. Wah. Allah cerita kita menerima sebagai kita bersama. Ujung ayat apa? Apa Allah katakan? Siapa penghuni neraka itu? Apa sebut Allah? Apa dikatakan Allah? Qalilan ma tashkurun. Kata Allah, mereka dulu yang sedikit bersyukur. Orang tak bersyukur tak masuk surga. Surga itu hanya milik orang bersyukur, milik orang yang sholat yang ia belajar bersyukur. Kalau dia pandai berterima kasih, balas jasa dengan Allah, dia akan berjuang untuk agama Allah. Dia akan ngurusi anak yatim, ngurusi fakir miskin. Yang kita buat ini adalah bentuk dari rasa syukur kita kepada Allah. Yang bersyukur itu ketahuan loh. Nampak yang bersyukur itu ya sama tidak. Kebanyakan hari ini hari zaman yang sholat rame, yang bersyukur sedikit. Apa tandanya tak bersyukur? Anak yatim dikasih belajar sekali setahun. Betul tidak tuh? Betul. Kalau kita bersyukur, coba renungi. Dengan apa kita membalasnya? Dengan apa kita berbakti untuk membalas nikmat yang diberikan Allah setiap saat, tak pernah putus? Bagaimana cara membalasnya? Coba lihat sahabat dulu. Kenapa di kampung awakku adu makan karamat ke Tuhan? Aku karamat kemana? Orangnya tidak tahu. Banyak kalau di Nusantara ini. Kenapa muncul itu? Itulah tandanya mereka adalah hamba yang bersyukur. Mereka berupaya membalas jasa walaupun nyawa taruhannya. Tengok para sahabat di zaman Rasul, Islam sudah sampai ke Cina. Baju perang Rasul dibeli dari Cina. Siapa yang beli? Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas jalan kaki ke Cina. Kita naik mobil beliau. Enak lah, itu pun terlambat. Iya kan? Alhamdulillah, tak berapa umur kita? Ada yang 38 umurnya, ada yang 40, 40 tahun tak pernah bersyukur. Kalau sekarang beruntung kita. Kalau ditambah sholat sunat, berapa banyak kita harus bersyukur sehari? Tambah tahajudnya, tambah duhanya, tambah qobliyatan ba'diyatannya, tambah sholat sunat yang lain, taubatkah namanya, sholat wuduklah namanya. Semua adalah bagaimana kita menjadi hamba yang bersyukur. Kalau kita renungi, kita muhasabah. Muhasabah itu jangan dosa saja. Tak bersyukur itu dosa juga, sama. Bukan dosa kita preman dulu. Sekarang tidak preman lagi. Sekarang muhasabahnya apa? Dosa berbakti kepada Allah. Makanya orang kufur itu durhaka juga sama artinya. Ya durhaka kepada Allah. Kenapa durhaka? Tak pandai balas jasa. Sama kita kepada orang tua kita. Kepada orang tua kita, kalau kita tak berbakti, tak balas jasa, durhaka tidak namanya? Durhaka. Sekarang balas jasa kita dengan Allah apa? Apa coba? Perhatiin ya. Perhatiin tak? Kok aneh ya? Ini yang itu.
Sebenarnya sudah muhasabah, mulai muhasabah diri. Ternyata hari ini aku lupa bersyukur. Untung tak mati. Kalau mati dalam keadaan Kufur. Makanya dihitung, diajari Allah kita. Apa pengajarannya? Setiap saat kita belajar bersyukur. Kalau sudah syukurnya bagus, lahir Perbuatan. Di surau kita ini dah lengkap tuh. Ada surau, ada dapur. Kenapa ada dapur? Itu lambang dari syukur. Orang bersyukur rajin berinfak. Betul tidak? Rajin berinfak. Jangan sampai berinfak tak jalan. Tanda tak bersyukur. Betul tidak? Betul. Jalankan. Seperti itu dia. Coba, itu kan bentuk yang semua kita lakukan. Dapurkah namanya, anak yatimkah namanya, fakir miskinkah namanya, ngajak orang taatkah namanya, nolong yang sakit namanya, bangun suraukah namanya, bangun sekolah gratis kita namanya. Itu lambang buah dari tanda kita adalah hamba yang bersyukur. Betul tidak? Tapi betul tidak itu kita lakukan atas dasar kita memang berhitung banyaknya nikmat Allah pada diri kita? Itu saja pertanyaannya. Tidak ada penguasa. Takut sama dia. Itu salah namanya. Tapi rumahnya tidak. Seharusnya lahir dari dalam diri kita. Kita lahirkan. Bagaimana cara melahirkannya? Kalau tak bisa juga kita bersyukur, baru kita turunkan kajiannya. Apa? Ila bizikrillah. Berzikir. Berarti tak lagi berzikir. Hati jadi keras. Pulang ke kajian bawah dia berzikir. Astagfirullahaladzim. Berzikir lagi. Banyak kan zikirnya. Inilah zikirnya sedikit, bacanya juga tak jelas. Hati turunkan, tak bisa juga, hati sudah keras nih. Tuh, makanya ada sunnah untuk kita melihat takziah kepada orang meninggal. Apalagi orang sakit, ziarah kubur, artinya segala perkara yang membuat hati jadi lembut kembali. Itu kan kiat namanya, diajarkan Rasul agar hati jadi lembut. Tak juga bisa lagi, tak bisa juga. Dah tengoknya orang meninggal, dah coba dia masuk ke liang lahat itu, dicobanya tidur di situ, hatinya tetap keras. Kan gitu ya. Berarti apa? Niatnya yang tak betul. Kan ada juga orang seperti itu. Berarti luruskan niat kembali. Di bawah luruskan niat kembali. Didik hati. Didik hati untuk apa? Agar dia jadi lembut. Kalau sudah dia lembut, dia tahu berapa banyak nikmat Allah pada dirinya. Kalau tak bisa rasa bersyukur, berarti hati kita sedang keras. Kalau sudah keras berarti banyakkan kembali zikirnya. Kalau tidak juga bisa banyak-banyak mengingat mati. Turun tuh ke bawah tuh. Kita sudah jadi hamba yang bersyukur. Kita sudah belajar berzikir. Diajarkan sama tuan-tuan guru kita. Untuk bisa berzikir. Untuk apa berzikir? Hati jadi lembut. Untuk apa jadi lembut? Makanya sholat itu rukun Islam kedua. Yang pertama ya Allah dulu, memilih Allah dulu. Yang kedua apa? Baru sholat. Di dalam sholat ada syariat, ada hakikat. Hakikat sholat bersyukur. Kalau kita jadi yang bersyukur, kita kenal dengan Allah. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu, itu hanya caranya bersyukur. Dan ada juga orang namanya bercermin di sana, bercermin sama juga kias namanya. Untuk apa suruh bercermin? Agar dia kenal sama dirinya.
Diri yang mana? Tak tahu kau diri kau itu nikmat yang diberikan Allah. Coba kau tengok di kaca itu berapa banyak nikmat yang diberikan Allah kepadamu. Kan sama saja artinya. Tapi salah dalam memahaminya. Coba kita hitung nikmat pada diri kita. Hebat loh nikmat Allah. Coba bayangkan, satu telunjuk ini saja tak bisa dibengkokkan gini, pusing kita sedang. Lurus selebar. Itu nak. Bayangkan, satu telunjuk saja tak bisa bengkok. Orang bisa gini, dia tetap gini. Kalau makan pun bayar. Jadi kalau ada yang hari ini saudara kita, ingatkan dia. Kalau dia tak lagi datang ke surau, sungguh dia sedang kufur. Pasti itu ilmunya pasti. Jujur saja lah. Kalau sudah malas kita berjuang untuk Allah, pasti sedang kufur. Dekat tuh. Main-main kufur dia nak naik tuh. Gitu tuh. Betul tak? Betul. Betul tak? Tak ada. Jangan banyak alasan. Dia barang ini pasti asal tak bersyukur pasti kufur. Asal orang yang bersyukur, dia pasti berjuang, berterima kasih, berbakti, mengabdi untuk orang yang memberinya setiap saat itu. Allah memberi kita setiap saat. Makanya kita benahi satu-satu, berzikir kita sudah. Jadi kalau kemarin kita ngurus umat, lagi ngurus anak yatim, ikut-ikutan, jangan ikut-ikutan. Ikut-ikutan nama ikut-ikutan, tetap loyo tahu? Loyo gitu. Kau usah kesini apa? Ikut si anu. Orang ikut kok, orang ikut tuh loyo. Lemah. Kita yang belajar, untuk apa kita sholat sehari semalam, 5 waktu sehari semalam? Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti mulai malam hari ini coba belajar kembali untuk bersyukur, agar kita jadi kuat lagi, agar kita jadi tahu begitu besarnya, begitu cintanya, begitu sayangnya Allah dengan kita. Agar kita tahu sebesar apa sih pemberian Allah dengan kita. Pernahkah kita berniat untuk membalas jasa? Coba sekarang saya tanya, masang niat untuk membalas jasa dengan nikmat Allah pernah tak? Pernah tidak? Diam semuanya. Alhamdulillah. Hari ini kita mesti bersyukur, tahu kita ilmunya banyak. Ada orang sholat, celaka bagi mereka sholat, kata Allah. Kenapa? Tak pandai kau bersyukur. Makanya surat Al-Ma'un itu jelasnya. Celaka bagi mereka sholat. Kenapa? Sholatnya tak ada gunanya, sholatnya lalai, tak lahir rasa Syukur. Orang yang sholatnya lalai itu yang tak lahir rasa syukur dalam hatinya. Sahabat luar biasa, tidak usah tanya. Salafus saleh luar biasa. Rasa syukur itu muncul, entah bagaimana cara membalasnya, sehingga dia menyerah kepada Allah. Ya Allah, hari ini aku berbuat ya Allah, tapi aku tak tahu cara membalasnya. Begitu banyak nikmatku Engkau berikan kepada aku ya Allah. Terus ampuni aku ya Allah. Rasulullah saja mohon ampunan. Tak terbalas kita nikmat Allah itu. Ini niat nak membalasnya pun tak ada. Niat nak membalasnya pun tak ada. Jadi selama ini apa? Disangka sudah sholat dan selesai urusan. Kalau gitu enak kali lah. Ya kan? Coba kita muhasabah namanya, tadabburi diri kita, tafakkur namanya, duduk kita, bisa kita hitung nikmat Allah pada diri kita. Begitu banyak mengalir terus, tak pernah putus. Berniat pun kita untuk membalas jasa pun, berniat saja kita untuk berterima kasih tak pernah kita.
tuh mati mau masuk surga. Seenaknya dewe kalau Jawa memang seenak dewe. Kalau bahasa sini kelamak liwaan namanya. Tahu kelamak liwaan? Orang Jawa namanya seenak dewe. Orang Jawa nih, ngomong Minang namanya kelamak di paru waang doang. Tendang bukan tuh langsung. Mana ada? Makanya pertama dihisap sholat ketahuan tuh. Ini sholatnya rajin nih, mbahnya sholatnya rajin, tapi tak pernah bersyukur. Apa buktinya? Tuh samping kiri rumahnya ada anak yatim. Apakah dia berpikir anak yatim itu sudah sekolah? Nggak ada. Pukul. Kalau saya tentang saya tentang. Bahaya. Kalau Allah enggak, masukkan dia ke dalam neraka itu. Ya kan? Kenapa banyak orang sholat tak terpikir dia hari ini sekolah mahal? Dia terpikir enggak? Ini anak saya besok mau sekolah di mana? Maupun belajar agama di mana? Cucu saya belajar agama di sana. Iyalah kalau anak cucu kita kaya. Kalau dia miskin, Tak bisa sekolah. kamu jadi apa? Kalau kita bersyukur, pasti kita berjuang. Berjuang beban. Perjuangan tuh beban. Beban tuh bagus. Seharusnya bebanmu di akhirat tuh lebih besar daripada duniamu. Untuk apa beban? Agar hatimu risau. Maka Rasulullah itu beban kerisauan hatinya, itulah yang disebutnya ummati, ummati, ummati. Yang membuat risau itu yang akan masuk ke dalam hati kita. Apa yang membuat yang menjadi beban dalam diri kita, itulah yang ada di dalam hati kita. Itulah yang membuat kita menjadi risau. Dikala kita risau tentang itu, dengan itulah kita bersamanya. Kalau awak risau dek kambing awak, berarti awak sedang bersama kambing. Kalau sakratul maut yang datang kambing, sedang kambing tampaknya kambing dicabik malaikat maut itu pakai kaki. Apa itu? Hati yang itu. Karena orang sakratul maut datang ketitiran, berputut datang. Ada kan berputut sedang lengah nengok berputut dicabut dari kaki. Kalau kredit yang jadi beban, kredit lah yang bisa kita risaukan. Kata Pak, bulannya udah masuk Pak, katanya. Tanggalnya udah masuk Pak, risau hati. Di saat hati kita risau, kita sedang sama dengan siapa? Kredit. Dengan siapa? Kredit. Dengan kredit kau mati. Mampus tuh luar biasa. Harusnya risau dengan bagaimana cara membalas jasa dengan Allah. Agar kita bersama Allah. Bersama Allah itu bersama apa yang engkau risaukan. Kalau engkau risaukan anakmu, engkau sedang bersama anakmu. Kalau engkau risaukan hartamu, engkau sedang bersama hartamu. Tapi kalau engkau risaukan bagaimana pengabdianmu kepada Allah, yang begitu berat cara membalas jasanya, engkaulah bersama Allah. Kita sedang bersama Allah. Tanya diri kita, ada berapa kali kita bersama Allah dalam satu hari? Ya kan? Apa yang kita lihat, saya kan sudah bersama Allah. Bersama Allah itu bersama bebannya. Orang yang bersama itu kedekatan itu ukurannya beban. Siapa yang paling dekat dengan kalau sini wali kota ya? Wali kota yang paling banyak mikul beban wali kota, betul tidak? Betul. Iya kan? Itu yang paling
sekretaris daerahnya. Gitu dia. Siapa yang paling dekat dengan Allah? Yang paling banyak bebannya. Yang paling banyak bebannya, yang risau. Maka yang paling dekat dengan Allah Rasulullah. Arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Beban di pundaknya, kerisauannya tentang bagaimana umat di besok. Apa orang bersama Allah itu? Sudahkah kita bersama Allah? Sekarang tanya, apa yang kita risaukan? Apakah kredit yang kita risaukan? Harta kita yang kita risaukan? Terus apa lagi? Anak kita yang kita risaukan? Kambing kita risaukan? Itiak yang risaukan? Itiak tahu? Aku orangnya itiak ada yang itiak. Itiak yang kita risaukan. Kalau lagu jauh itiak lagi jauh, mah. Itu puding. Berarti kita sedang bersamanya. Salah apa? Mati. Seolah hati. Kenapa? Ya risau dengan kambingnya. Kenapa? Dia risau mati. Mati 3 sehari, 4 sehari mati, 5 sehari mati. Risau dia. Artinya apa? Kalau kita sudah bersyukur, lahir perjuangan timbul Beban. beban itu bagus agar engkau lebih risau dengan bagaimana nikmat ini aku bayar, bagaimana pengabdian kepada engkau ya Allah, daripada urusan dunia kita. Anak merisaukan juga, tapi kalah dengan urusan surau. Itu maksudnya. Ini tidak kalah harta dengan surau. Nah jelas, berarti dia sedang merisaukan hartanya, mati. Oh sempat dia mati, sudah tamat riwayat. Yuk Siti, duduk. Nah, ngerti kan? Iya lah kok. Perempuan bahaya. Wanita pas perempuan kehilangan orang. Kata Rasul, perempuan itu paling banyak pengisi surga. Kenapa? Ada orang bilang katanya gibah. Tidaklah gibah. Gibah masuk. Oh, gibah itu tidak bagian dosa besar dia. Apa? Yang tadi Tak bersyukur. dia tak bersyukur. Perempuan payah bersyukur, yang merisaukan hatinya lebih banyak. Betul tidak? Iya. Iya udah. Risaunya dengan anaknya, risaunya dengan cucunya, risaunya dengan sianu, risau. Tidak ada. Apakah dia risau dengan urusan Tuhannya? Nikmat yang diberikan Allah kepadanya? Tidak. Itu maka perempuan itu banyak pengisi neraka. Beruntung yang hadir hari ini cuma belajar untuk risau dengan apa? Pengabdian kita kepada Allah. Kalau perlu minta ke tuan guru di rumah tuh. Oh baik akhlak Abu. Oh ya. Dia jadi Siti gitu. Awak enggaknya risau dengan anak-anak iya, tapi kan porsinya harus lebih besar dengan nikmat kepada diri kita. Nikmat Allah yang diberi kita kepada diri kita terhadap pengabdian kita, terhadap perjuangan kita. Risaunya dengan tanamannya. Kalau di Rokan dulu namanya risaunya dengan kebun sawitnya. Kebun sawit, bukan kebun sawit bawa mati, datang kebun sawit itu. Kenapa dalam sholat masuk kebun sawit? Berarti kita risaukan ya. Dengan dua yang bisa masuk dalam diri itu, yang bisa buat bahagia dan bisa membuat kerisauan namanya. Allahu Akbar. Teringat ya tadi ada surat masuk bahwasanya tagihan tanggal 25. Nah kan gitu ya. Iya kan? Karena masuk hati risau kita. Jadi risau itu adalah buah dari beban. Siapa yang terbebani maka muncul risau. Tinggal bebannya beban apa. Kalau bebannya alasan tanda dia berterima kasih kepada Allah agar dia menjadi hamba yang bersyukur, tanda dia adalah orang yang pandai membalas jasa, tanda orang tahu diuntungnya,
hati itu bagus. Jadi semakin banyak surau rancang, semakin banyak tobat bagus agar hati kita tetap risau. Terus kalau kita tidak ada yang bilang la ilaha illallah, mana ada? Mana ada? Tidak bisa kita bilang itu kalau dalam hatinya lain. Kita akan mengatakan apa yang ada di dalam hati kita. Di dalam hati kita tuh yang ada apa? Yang membebani kita, yang membuat diri kita tidak masuk ke dalam hati. Dikala yang masuk ke dalam hati itu beban akhirat kita, pengabdian kita kepada Allah, balas jasa atas nikmat yang banyak yang diberikan Allah kepada kita. Jumlah risau itulah hakikat zikir yang sesungguhnya. Kalau kredit dan zikir, kredit gitu ya. Ya. Tidak mungkin kita berzikir sepanjang bawa berzikir masuk parit. Tak nampak tabrak mobil nanti. Kalau zikir yang dibawa apa? Mendidik hati, ajari dia gitu, ajari Allah, pengenalan, mengajari, pendidikan, iqra bismi rabbikal ladzi khalaq Alam. Allah. Saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mulai malam hari ini pasang niat. Ya Allah, coba renungi. Aku berniat untuk mengabdi kepadamu, membalas jasa atas pemberian nikmat pertolonganmu selama ini, ya Allah. Tolong aku kembali, ya Allah, agar aku bisa jadi hamba yang lurus. Gitu. Pasang niat dia tak ada. Bagaimana nak membalas jasa? Sama kita dengan orang tua kita, kan ada niat kita untuk membalas jasa, betul tidak? Betul. Kita pasang niat kita kan? Iya kan? Kalau itu tidak kita lakukan, sholatmu diterima tidak? Tidak. Diterima tidak? Ya. Tidak. Dan mampus kau sholat 8 malam kau sini, kamu terima dong. Allah yang penting apa? Balas jasa itu, tahu nggak kalian diuntung kalian? Itu dia sebenarnya. Sekarang hitung balas jasanya. Cocok tidak? Cocok tidak? Diam semua, tak ada yang cocok. Ya kan? Itulah sholat itu khusus dijemput Rasul. Di dalamnya ada kita diajari bersyukur. Orang bersyukur itu yang selamat, yang kufur Sama. Para sahabat itu bersyukur jalan kaki dari timur karena jalan kaki ke Sumatera Barat. Hanya apa? Bagaimana dalam hatinya timur, ya Allah, bagaimana aku membalas semuanya, ya Allah. Makanya yang perang mati syahid surga. Kenapa? Dalam hatinya, bagaimana nyawa pun aku berikan kepadamu, ya Allah, untuk membalas semua jasa, semua pertolongan, semua pemberian yang kau berikan kepada aku, ya Allah. Sekarang apa? Coba. Beruntung kita hari ini kita masih diberi Allah ilmu. Di tengah orang banyak hari tak ngerti, tak tahu dia sholat ya. Apa kenapa kamu sholat? Sholat ini kewajiban, kewajiban. Sholat wajib, sholat itu agar kamu tahu bersyukur, tahu kau di bapak kau, tahu kau di rumah kau, bahasanya seperti itu. Agar kau tahu diuntung. Kita ini tak tahu diuntung. Terus bagaimana takut dengan beban. Kenapa takut? Nggak tahu beban itu bagus. Dengan engkau terbebani, engkau akan bersama Allah. Kalau beban urusan Tuhanmu, kita akan bersama Allah. Tapi kalau beban itu urusan nafsumu, kita akan bersama. Kan sudah sampaikan, kita
akan bersama dengan yang kita risaukan. Risau lahir dari beban. Jangan tidur. Jangan tidur. Kalau sempat yang dirisaukan dengan selain itu, jangan tidur. Kalau mati tamat tuh. Husnul khotimah itu caranya. Mau husnul khotimah ada caranya. Makanya sahabat itu melaksanakannya. Utsman sampai ke Afrika jalan kaki pakai onta, ya kan? Nanti bagaimana urusan dunia? Ya kan bisa disampilkan. Sambil dia prioritas kedua. Prioritas pertama balas jasa. Berbakti itu prioritas dasar. Kalau hartamu itu fasilitas agar engkau bisa membalas jasa. Satu jam ternyata. Saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah SWT. Jadi mulai hari ini apa? Konsepnya adalah tanam minyak dulu. Coba tadabbur, coba muhasabah diri. Hitung-hitung nikmat pada diri kita. Indahnya sesuatu karena engkau punya mata. Indahnya merdunya suara karena engkau punya telinga. Engkau bisa gibah karena engkau punya mulut. Dikasih Allah lidah. Tapi kalau itu ditarik semua, mampus lo. Berarti nikmat itu pada diri kita. Bukan ini bisa berubah. Kasih sama orang sakit, berubah rasanya. Tak enak air ini. Bagi sebulan enak. Ini tak sakit malu datang mau apel. Orang sehat lah yang makannya. Oh, tukang jaga makan apel, yang sakit dia apel. Sakit kata dia. Itu dia tuh. Betul. Nah, kan tradisi namanya. Kalau udah sakit kan bawa apel dia. Yang sedang sehat itulah dibawakan apel. Ya. Saudara-saudara jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi pertama pasang niat. Kalau tak bisa bawa zikir lagi banyakkan. Kalau tak bisa juga ingat mati. Mengingat mati itu obat agar hati lembut. Kalau hati tidak lembut, tahu dia nikmat Allah itu banyak dalam diri dia. Kalau hati keras tak tahu dia nikmat Allah itu di diri dia. Naik mobil itu enaknya karena kita masih diberi Allah nikmat. Orang sakit milih naik ambulan deh. Naik mobil Fortuner aja bu, enggak naik ambulan saja saya. Kenapa masuk rumah? Gitu. Betul tak? Betul. Maka coba. Nah 17 kali sholat wajib itu 17 kali kita sehari. 17 kali sehari. Masa tak bisa juga, tak tahu juga kita diuntung kita. Kan keterlaluan manusia itu. Zolimnya manusia itu luar biasa. Setelah itu ansur, ladang sudah ada nih. Kita punya saudara, kita punya istri. Di kampung istri kita ajak orang. Saya pengen buka surau di kampung istri saya. Kenapa? Saya mau bajak orang ngurus anak yatim di sana, ngurus fakir miskin di sana. Kan bisa. Tuhan pusakum wa ahlikum naro. Saudara mau ajak, kasih tahu dia. Asal dia tak ngurus, tak didengarkannya itu pasti dia kufur. Paling tidak kasih tahu dia. Saya aja tahu. Mau dengarkan silakan, mau tidak apa-apa. Kampung istri yang ini buat ini, istri yang ini buat ini. Mana? Ada pula gitu. Boleh. Ya kan? Artinya apa? Prioritas kita tuh balas jasa. Orang ngasih kita sekali seminggu datang dikasihnya kita gulai kasihnya. Saya ada tuh gulai jengkol saya kasihnya seminggu. Nikah anaknya, besok saya harus datang nih. Itulah orang tuh. Sekali seminggu datang gulai jengkol. Saya suka dengan gulai jengkol orang. Katanya. Jadi gulai jengkol sekali seminggu. Setelah berapa tahun nikah anaknya, puasa saya datang. Gimana pun caranya, ada niat kita untuk
untuk membalas jasa orang. Kepada Allah, jasa Allah tak pernah kita nak balas. Yang tahu kita apa? Kalau kekurangan kita, ini kita mengeluh kesah itu saja. Nah sekarang ubah. Mulai hari ini ubah. Balas jasa Allah itu. Walaupun tak terbalas, tapi ada upaya namanya. Ya kan? Ada ikhtiarnya untuk membalas jasa. Makanya saya terang-terang masih tahu. Kalau tak datang dia ke Suro, pasti dia kubur. Pasti itu. Yang di dalam Suro juga, kubur juga, dia ikutan namanya. Dulu juga di Suro, tapi dia kubur juga ada. Kenapa demikian? Banyak isi masjid kubur juga dia. Kalau tak kubur, pasti terurus semuanya. Kalau semua kita mau kompak, tak ada yang susah. Tapi kompak, yang sendiri-sendiri. Betul tak? Nah, kan pahit kalau paling sudah saya ingatkan mampus orang sudah buat malam. Tapi untuk kebaikan.